kami. Hari ini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang membangun karakter bangsa melalui naskah atau manuskrip dan aksara sebagai warisan budaya dan lokal jenius. Nah, untuk itu, biar kita makin tahu, mari kita dengar dari teman-teman kita yang akan dibacakan oleh Nur Halimah Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah Kaban akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa arti dan fungsi naskah. Dan fungsi naskah bagi Indonesia, sebenarnya negara Indonesia kita ini adalah negara yang sangat kaya akan budaya, bahasa, dan sejarahnya. Nah, yang kita bahas kali ini ialah mengenai naskah kuno. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki pulau dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang hingga Merauke ini pasti mereka mempunyai sejarah-sejarah pulau masing-masing yang dimiliki oleh nenek moyang pulau-pulau tersebut dalam ruang lingkup Indonesia. Naskah-naskah itu tadi tersimpan di dalam perpustakaan ataupun tempat-tempat sejarah, bangunan-bangunan sejarah yang biasa kita sebut dengan museum. Karena Indonesia ini sangat kaya akan bahasa. Naskah-naskah kuno tersebut ditulis di dalam berbagai bahasa yang nenek moyang mengerti ataupun nenek moyang ciptakan pada masa itu. Padahal di dalam naskah itu tadi, jika kita mempelajari naskah itu lebih banyak ataupun mempelajari naskah itu lebih dalam, untuk mengartikan sebuah naskah dari tulisan-tulisan nenek moyang yang tulisan-tulisan lampau. Di dalamnya itu sangat banyak warisan dan budaya-budaya pada masa lalu yang pastinya mengandung manfaat untuk generasi sekarang ataupun nanti. Namun, minimnya pemuda-pemudi Indonesia untuk mempelajari naskah tersebutlah yang membuat budaya kita semakin menurun. Kita lebih cenderung mengikuti budaya dari luar daripada mempelajari budaya yang telah ada ataupun budaya yang masih tersimpan dan belum lagi kita gali melalui naskah tersebut. Jika kita mempelajari naskah tersebut lebih dalam, lebih konkret, dan lebih komplit, maka yang pasti sangat banyak kita temukan manfaat ataupun hal-hal yang belum pernah kita sadari sebelumnya. Dan telah ditemukan nenek moyang melalui naskah-naskah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi, pentingnya mempelajari naskah kuno yang pertama yaitu kita dapat mengetahui hal-hal ataupun manfaat yang telah dituliskan oleh nenek moyang kita, dituangkannya ke dalam naskah itu tadi supaya kita dapat mengambil pelajaran atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kita bisa mempertahankan budaya kita serta mengenalkan betapa banyaknya warisan dan budaya kita ke orang luar ataupun orang luar negeri yang melalui naskah tersebut. Nah, teman saya akan menguraikan beberapa isi dari jumlah naskah kuno yang ia kutip dari beberapa sumber, yaitu koleksi perpustakaan nasional yang berasal dari berbagai daerah. Di Indonesia banyak sekali naskah-naskah kuno yang tersebar di Nusantara. Salah satunya yaitu naskah riwayat Kota Pariaman yang tertulis dengan bahasa Melayu dan menggunakan media kertas. Nah, naskah ini dibuat di Kota Pariaman oleh Baginda Said Zakaria yang terdiri atas 10 bab yang berisikan tentang Kota Pariaman, upacara perkawinan, dan upacara lainnya. Selanjutnya ada naskah
masa Raja-Raja Sambas yang tertulis dengan aksara Arab dan Latin dengan bahasa Melayu dan menggunakan media kertas. Isi dari naskah ini berbentuk prosa yang diawali dengan kisah sejarah Raja Sabundak yang memerintahkan di kota lama secara turun-temurun. Ada juga nih pustaka Laklak yang tertulis dengan aksara Batak dengan bahasa Batak. Dan menggunakan media berupa kulit kayu. Di naskah ini terdiri dari 38 halaman yang berisikan tentang kisah Tuan Seribu Raja yang mempunyai banyak anak dan cucu, dan ada juga menceritakan atau menjelaskan tentang membuat benteng, kekuatan diri, ramalan baik dan buruk, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada juga hikayat Aceh yang tertulis dengan aksara Aceh dan Arab dengan bahasa serupa dan menggunakan media berupa kertas. Naskah ini berisikan syair-syair pujian yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga berisikan doa-doa. Selanjutnya ada juga nih manuskrip yang berhuruf pegon. Ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Tatar Sundan. Biasanya karya ini ditulis oleh Sunan Bonang atau Syekh Al-Banzari yang berjudul Sunan Bonang. Yang dibuat pada abad ke-16 menggunakan bahasa Jawa dan bercampur dengan bahasa Arab. Dan banyak lagi naskah-naskah yang sudah diteliti oleh sejarawan di Indonesia yang bisa kita cari informasinya. Nama saya Anissa Khairia. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ada juga beberapa manuskrip kuno yang berpengaruh di Nusantara, yaitu manuskrip Islam tertua di Kepulauan Nusantara yang ditemukan di Temanggung, Malaysia. Manuskrip ini bernama Batu Bersejarah yang dibuat tahun 1303 Masehi pada abad ke-14, yang di dalamnya menyatakan tentang penyebaran dan kepemulukan agama Islam pada saat itu. Manuskrip ini telah diteliti oleh ahli sejarah dan arkeologi Islam di Malaysia, dan mereka menyimpulkan manuskrip ini sebagai yang tertua di Asia Tenggara. Tahun 1310 pada abad ke-14 juga ditemukan syair yang bertuliskan dalam bahasa Melayu dengan huruf Jawi, dan juga ditemukan syair di Aceh pada tahun 1617. Juga terdapat cukup banyak penulisan manuskrip seperti Hamzah Fansuri yang dikenal sebagai tokoh sufi ternama pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Andriani, salah satu dari kelompok 8, yang dimana saya sedang berada di Masjid Agung At-Taqwa, tempatnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang keberadaan naskah kuno atau yang disebut manuskrip. Nah, naskah kuno berasal dari Indonesia, banyak tergolong adikarya yang tempatnya di negara Belanda, ditempatkan di kota Amsterdam, Leiden, Delft, dan Rotterdam. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Belanda merupakan negara yang pernah menjajah Indonesia dan menetap di Indonesia. Serta negara Belanda juga memberikan pengaruh besar terhadap naskah kuno yang ditulis oleh orang Nusantara. Nah, naskah kuno tersebut mereka teliti untuk mengetahui kehidupan adat istiadat, budaya, dan bahkan juga mengetahui kebiasaan Indonesia sampai kehidupan historis, perjalanan historis sebelum kedatangan Belanda pada abad ke-16. Naskah-naskah kuno tersebut mampu memberikan berbagai informasi seperti aspek kehidupan pada masa lampau seperti politik, ekonomi, budaya, dan sosial, bahkan sampai pengobatan tradisional, sampai berbagai macam psikologi, dan lain sebagainya.
itulah informasi-informasi yang dapat kita petik dari berbagai naskah kuno. Informasi awal terkait dengan hal itu diberikan dalam pandangan naskah untuk dipelajari oleh semua orang. Nah, naskah-naskah ini penting bagi secara akademis maupun sosial budaya yang merupakan identitas, kebanggaan dan warisan yang budaya yang berharga. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai hal ini. Baik, lanjut kepada pembahasan pemanfaatan naskah kuno bagi pelajaran dan penulisan sejarah. Nah, pengajaran dalam bidang sejarah yang menggunakan sumber-sumber yang termasuk langka tampaknya belum berkembang. Ini terutama dilakukan oleh pengajar Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan oleh sikap sumber yang melekat pada pengajar itu sendiri. Arti kelangkaan ini bukan hanya sekedar jarang ataupun sukar diperoleh, tetapi juga unik bahkan eksekutif. Ya, biasanya yang disebut naskah itu ialah naskah kuno ataupun manuskrip yang ditulis tangan, dan naskah-naskah tersebut berada di dalam masa klasik ataupun tempo dulu. Nah, penggolongan sumber naskah yang diperluas dengan catatan harian, dokumen keluarga, naskah kuno ataupun dokumen resmi. Misalnya adapun sumber yang tidak tertulis, misalnya seperti mitos, sihir, dan lain-lainnya. Nah, naskah kuno ini sangat dibutuhkan dalam perjalanan pengajaran waktu. Sumber naskah kuno makin jauh dengan masa hidup dengan pengajar di kemudian hari, sehingga pada suatu ketika akan mengandung sifat langkah pada sumber tersebut. Sejarah yang bersandar pada sumber-sumber langka akan membawa tantangan tersendiri bagi pengajarnya. Nah, letak permasalahan ini ialah pada kondisi fisik sumber-sumber yang umumnya sudah rapuh sehingga rawan untuk disentuh. Nah, sehingga pengajar dan penulis sejarah harus memiliki 3 metode untuk membantu pengajaran ke masyarakat ataupun penelitian. Nah, mungkin nanti 3 metode ini akan dijelaskan kepada teman saya berikutnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pelajaran sejarah bisa dikatakan tidak bersifat ilmiah. Pada saat itu, cara kerja para penulis masih terbatas. Pada sumber sejarah berupa buku-buku kuno ataupun surat-surat resmi dan berbagai laporan. Dokumen-dokumen ini akan dibaca oleh pengajar lalu dikutip sesuai dengan tema yang akan ditulis. Sehingga tidak ada usaha untuk mengkaji sumber-sumber sejarah. Sehingga tulisan yang dibuat seputar tentang riwayat orang-orang penting, kejayaan dan kejatuhan kerajaan, peperangan, dan diplomasi antara kerajaan. Dan yang kedua, setelah sumber ditemukan, lalu dikaji isi sumber tersebut dengan cara mengorek. Keterangan yang terkandung dalam sumber diperlukan keahlian seperti paleografi atau cara-cara memahami tulisan kuno, kronologi untuk mencocokkan penanggalan yang berlaku dulu dan sekarang, numismatik berkaitan dengan cara menentukan nilai mata uang kuno, dan metode lain dapat membantu menerjemahkan naskah kuno tersebut. Dan yang ketiga, hasil pengkajian atas sumber-sumber tersebut yang ditulis oleh penulis. Dalam penulisan tersebut dibutuhkan dan keterampilan menulis
dengan menguasai kaidah bahasa, tetapi juga menyangkut pemahaman terminologi serta pemahaman teori-teori tertentu yang relevan dengan tema sejarah yang teliti. Saya sendiri sekolah materi yang mana materi itu membahas tentang proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran dapat dipisahkan dari hasil pelajaran titik pembelajar dan mengacu pada kegiatan beragama, yang mana proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya perubahan secara individu. Sedangkan setelah sesuai dengan tujuan dari proses tersebut, itu sengaja diorganisasikan agar mendapatkan hasil yang baik dan hasil optimis. Proses pembelajaran itu menjadi pusat perhatian dan metode perhatian. Pelajaran sangat meningkatkan adanya gunanya sumber naskah kuno, yang mana termasuk dalam pembelajaran dalam mencari naskah tersebut. Pelajaran ini dapat menambah yang ketidakpedulian masyarakat terhadap sejarah bangsa tersebut. Nah, di sini juga kita bakal mengetahui bahwasannya sejarah itu sangat penting. Artinya itu penting bagi kelangsungan kehidupan bagi bangsa itu sendiri. Nah, sejarah sangat diperlukan untuk melestarikan identitas kelompok dalam memperkuat budaya kelompok tersebut. Nah, di sini juga kita bakal mengetahui bahwasanya itu sejarah naskah kuno bisa kita ambil sebagai pelajaran atau peteladanan yang sebetulnya itu seperti masa lalu, sehingga kita bisa memberikan akses manfaat bagi masyarakat sekitar. Sejarah juga bisa sebagai sarana pemahaman makna hidup dan mati. Dalam penyimpanan naskah kuno ini juga kita menemukan yang namanya tujuan target utama kita, melainkan itu untuk mencapaikan bangunan sebuah bangsa. Beberapa manfaat naskah kuno bagi peneliti dan penulis sejarah Indonesia yang menggunakan sumber tulis dan golong langkah tampaknya masih belum berkembang, terutama bagi peneliti sejarah. Berkaitan dengan penulisan hasil pengajaran naskah tersebut. Dan dalam menguasai bahasa kami juga menyangkut pemahaman atas terminologi serta teori yang telah ditemukan secara relevan. Naskah kuno sangat dimiliki pelajaran naskah kuno juga semakin jauh dengan kehidupan di kemudian hari. Di sini juga kita akan mengetahui bahwasanya terhingga suatu ketika akan menjadi sifat langkah yang pada sumber naskah pada ketika akan menjadi sifat langkah-langkah sumber tersebut, sejarah yang bersandar pada sumber-sumber langkah akan membawa tantangan tersendiri, yang mana bagi pengajarnya yang letak permasalahan jadi makna pada kondisi dalam sumber-sumber naskah tersebut. Mengetahui letak permasalahan makna adalah pada fisik sumber-sumber tersebut, yang mana umumnya sudah ada, sudah pada rapuh, dan sehingga rawan untuk disentuh. Dan juga pengajaran dan penulisan sejarah harus memiliki 3 metode untuk membantu agar naskah tersebut agar tidak rapuh dan hilang musnah begitu saja. Pertama itu adalah untuk masyarakat maupun peneliti, langkah-langkah tersebut akan dibacakan oleh saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil video-video yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sesudah saya. Langsung saja, jangan lama-lama kan udah sore ya kan. Nah, mengenai sejarah, itu sejarah merupakan suatu yang memiliki nilai kajian sumber berharga bagi masing-masing negara yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang
menghargai sejarah karena sejarah memberikan pembelajaran bagi bangsa mereka sendiri. Sejarah sebagai saksi atau bukti perjalanan dari sebuah bangsa hanya menggunakan kenangan, tetapi juga sebagai pedoman hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang bagi negara mereka sendiri atau bagi bangsa mereka sendiri. Dan sebagai suatu pedoman, tentunya sejarah bangsa adalah hasil penggalian kembali dari nilai-nilai leluhur yang telah dilakukan oleh bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak jarang dituliskan di sejarah akan diperoleh nilai-nilai kreatif dari suatu bangsa dan karakter bangsa itu sendiri. Nah, pesan saya, bangsa yang baik akan pasti menghargai sejarahnya sendiri, dan begitu juga negara yang baik akan menghargai negaranya sendiri. Nah, dengan sejarah kita tahu perkembangan atau wujud dari tahun ke tahunnya suatu bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Nah, itu semua informasi yang telah kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan itu dari manusia itu sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum